kita akan membahas satu peristiwa yang sangat menarik, yaitu ketika beda pendapat tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau enggak, itu sampai membuat sebagian ulama ada yang disiksa. Apa pelajaran besar bagi seorang calon manajer haji seperti Anda? Perdebatan tentang Quran itu makhluk atau bukan ternyata tidak hanya ada pada tataran teori, tapi menjadi sebuah alat politik, menjadi kasus yang nyata pada abad ke-9 yang disebut dengan nama mihnah atau bencana, di mana pemerintah memaksa orang untuk menerima pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi pemerintah itu seperti melaksanakan ujian wajib sertifikasi bagi orang yang akan disebut sebagai ustaz, yang mungkin nanti akan memberikan khutbah Jumat atau menduduki jabatan-jabatan keagamaan seperti hakim di pengadilan dan sebagainya. Mereka semua ditanya, kamu percaya enggak bahwa Al-Quran itu makhluk? Kalau mereka menjawab enggak, maka mereka enggak bakal diterima sebagai ASN, atau kalau yang sudah akan dipecat bahkan disiksa. Korban yang paling terkenal dalam kasus ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i yang menjadi pimpinan dari mazhab fikih yang sangat terkenal, yaitu mazhab Hambali. Beliau tetap teguh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, pertanyaannya, bagaimana Mu'tazilah bisa sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Jawabannya, mereka menggunakan sebuah logika yang ekstrim untuk menjaga tauhid. Mereka menyatakan bahwa kalau Al-Quran itu qadim, bukan makhluk, maka itu artinya Al-Quran itu bersifat azali. Sudah ada tanpa ada permulaannya. Dengan demikian berarti ada dua yang qadim atau dua yang azali, yaitu Allah dan Al-Quran. Maka itu melanggar tauhid. Karena itu mereka pun menyimpulkan bahwa Al-Quran itu pasti diciptakan oleh Allah pada suatu waktu. Akan tetapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah mengatakan kita tidak bisa memaksakan logika ke semua hal yang gaib ini. Bahwa kita cukup percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, sudah titik. Nggak usah dilanjutkan lagi. Jadi dengan mengacu kepada Ahlus Sunnah itu, kita menerima bahwa akal itu penting, tapi mengakui ada batas-batasnya. Nah, sebagai seorang calon pengelola atau manajer umroh dan haji, hal ini sangat relevan. Bahwa di dunia umroh dan haji, kamu harus memakai akal untuk mengatur logistik, mengantisipasi resiko, menganalisa data. Itu wajib pakai akal. Tapi saat menghadapi ritual ibadah seperti tawaf itu 7 kali atau lempar jumroh, maka kita bisa menerima ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan 100% dengan logika. Itu artinya ta'abbudi, artinya murni sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, bukan soal itu masuk akal atau enggak. Pelajaran terbesar dari mihnah itu adalah jangan kita membiarkan satu pendapat, satu opini, meskipun itu rasional, menjadi alat untuk memaksa orang lain. Nanti di Tanah Suci kita akan pasti bertemu dengan otoritas pemerintah Saudi Arabia yang memiliki pandangan keagamaan tertentu. Maka sebagai pengelola umroh dan haji, kita bertugas untuk menghormati aturan mereka. Misalnya untuk bisa sampai ke Raudhah harus pakai aplikasi nusuk. Untuk bisa tawaf di
pelataran Ka'bah, maka itu orang harus memakai baju ihram, tidak bisa memakai batik, walaupun batiknya sangat bagus. Kemudian kita juga harus jangan menjadikan satu opini akidah tertentu sebagai alat pemaksaan. Kita tidak boleh menjadikan jamaah sebagai korban tekanan. Misalnya untuk ziarah ke Baki, kalau ada yang mau melaksanakan ziarah itu maka bisa kita bantu, ada yang tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa warisan dari Mu'tazilah itu buruk semua seperti peristiwa Mihnah tadi. Sebab mereka tetap menjadi pahlawan rasionalitas pada zamannya. Mereka adalah pionir-pionir dalam menggunakan akal untuk membela agama, untuk seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, konsisten pada keadilan, dan berani mengkritik ketidakadilan. Ini adalah warisan yang sangat bagus bagi kondisi sosial dan juga politik kita di Indonesia. Tapi ya tadi kelemahannya, karena terlalu percaya sama akal, maka terkadang sampai mengabaikan batas-batas wahyu. Intinya adalah kita harus mengambil warisan dari Mu'tazilah ini, apa yang baiknya, dan cukup kritis terhadap pandangan-pandangan ekstrimnya. Yang bagus itu adalah misalnya amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang sebagai pemimpin atau ahli agama kita terjebak pada patronase penguasa. Karena mendapatkan bantuan dari pemerintah dari level manapun, misalnya itu kita menjadi terbungkam atas kemungkaran yang terjadi. Tapi caranya jangan pakai cara ala Mihnah, jangan berteriak, jangan menjudge, dan jangan memaksa. Harus tetap menggunakan adab Islam, yaitu menegur dengan lembut, memberikan edukasi, kemudian berbicara juga berdasarkan data dan bukannya emosi. Sebagai seorang pengelola haji dan umroh, baik sebagai mutawif, tour leader, atau Anda menjadi pegawai atau pemilik travel haji dan umroh, Anda harus menjadi orang yang rasional tapi tetap penuh kerendah hatian, orang yang tegas tapi penuh kasih sayang. Artinya ada tawazun, ada keseimbangan antara akal dan wahyu, antara keadilan dan kasih sayang, serta antara prinsip dan fleksibilitas. Itu akan menjadi bekal yang terbaik nanti pada saat kita mendampingi para jamaah yang sangat beragam latar belakangnya di tanah suci nanti. Jadi kita tetap membaca apa mihnah yang terjadi dalam sejarah kita. Tapi kita juga harus terus berpikir bagaimana kita menjaga ruang aman bagi semua jamaah. Tidak peduli dia dari latar belakang organisasi atau aliran manapun. Karena salah satu hal yang penting dalam ibadah umroh dan haji adalah menjaga persatuan, bukannya menguji akidah orang. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang manajer haji dan umroh, Anda tidak boleh gampang terbawa arus, tidak boleh juga terlalu kaku. Salah satu kuncinya adalah dengan mempelajari teologi atau ilmu kalam, bukan sebagai alat debat, tapi untuk menjadi lebih